guru semua yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti designasi yang kami lakukan. Ini adalah salah satu tugas dari kami di CGP untuk mengimbaskan apa yang sudah kami dapatkan di pelatihan. Nah, tujuannya sih supaya berpengaruh, ada suatu pengibasan berpengaruh positif terhadap apa yang kita lakukan di sekolah selanjutnya. Baik, saya mulai saja. Pertama, saya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, para senior-senior kami, Bapak Ibu tim manajemen, Bapak Ibu Guru, semua rekan-rekan CGP yang berbahagia di hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan buka dengan pengajar lima. Om Swastiastu. Baik, pada hari ini kami calon guru penggerak calon 9 di sekolah kita ada berempat. Ada saya, Nabiana, kemudian ada Pak Mas Selamat, ada Bu Ayu Andari, kemudian ada Bu Nadia Susanti. Nah, kami berempat mengerjakan tugas ini secara kolaboratif, berkolaborasi. Karena mengingat waktu kita di sekolah itu pembelajaran sangat padat, sehingga tidak mungkin kita satu-satu. Kita melaksanakan secara kolaboratif bersamaan. Nanti kami berbagi tugas. Jadi saya satu topik, Bu Ayu satu topik, Pak Mas Selamat satu topik, dan juga Bu Santi satu topik, sehingga tidak memakan banyak waktu atau menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Baik, adapun tema yang akan kami diseminasikan atau kami bahaskan adalah tentang budaya positif. Nah, seperti kita ketahui, kita adalah lingkungan sekolah kita adalah lingkungan belajar. Jadi silakan dilanjutkan Bu. Nah, kami sudah di modul 1.4. Nah, sebelum kami lanjut kepada budaya positif, nah, kami juga akan mengimbaskan terkait dengan filosofi pendidikan hasil pemikiran dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara Indonesia. Ketimbang kita mengadopsi sistem yang dari luar yang belum tentu sesuai dengan budaya kita, nah, maka saat ini dengan kurikulum merdeka, nah, maka pemikiran atau filosofi pemikiran pendidikan tentang pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara diterapkan mulai di kurikulum merdeka ini. Nah, adapun pemikirannya adalah yang nomor satu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat anak, menuntut segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Nah, seperti itu. Jadi tujuan pendidikan itu adalah menuntut kodrat anak. Setiap anak punya kodrat masing-masing yang disebut dengan kodrat zaman. Jadi perbedaan individu di setiap anak itu diakomodasi. Kita akomodasi. Kita harus mengakomodasi perbedaan individual dari setiap anak. Nah, itu yang namanya kodrat alam. Karena sejak lahir memang terlahir seperti itu. Kita tidak bisa mengubah kodrat alam seorang anak. Kita hanya mampu mengubah lakunya. Nah, ibaratkan seorang petani yang merawat tanaman. Katakanlah seorang petani itu menanam padi. Nah, padi yang ditanam tidak akan mungkin berbuah jagung, tidak mungkin juga berbuah kacang. Jadi secara kodrati padi nanti akan masukkan bulir padi. Nah, yang bisa kita ubah dalam konsep menuntut atau amau dalam pemikiran dari Bapak Ki Hajar itu adalah bagaimana kita menuntut lakunya. Seperti ini, kalau petani misalnya ini, bagaimana supaya padi ini bisa bertumbuh, berkembang dan mekar sesuai dengan yang diinginkan itu. Jadi petani itu harus merawat dengan baik, dengan memupuk, menyiangi, kemudian menyiram, kemudian menghilangkan gulma-gulma yang mengganggu. Jadi itu kewajiban kita dalam menuntut seorang.
Berikutnya yang kedua adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa atau student center. Nah, jadi paradigma yang dulu adalah teacher center, berpusat kepada guru. Nah, saat ini sudah tidak ada lagi, diharapkan berpusat kepada siswa. Nah, jadi proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan nanti diupayakan semaksimal mungkin supaya berpusat kepada siswa. Kemudian pendidikan yang berpihak dan berhamba kepada siswa. Yang namanya berhamba, ya kita ini pelayan. Nah, kita harus menyadari bahwa diri kita itu adalah seorang pelayan bagi anak-anak kita. Nah, karena kita sudah memiliki paradigma pelayan, otomatis kita melakukan sesuatu menuntun anak itu dengan hati, pakai hati. Ya. Sesuatu apapun kalau dilakukan dari hati, dengan hati, pasti akan lebih baik hasilnya. Contoh, Bapak menanam tanaman dengan hati, pasti Bapak rawat dengan baik, pupuk, siram dengan baik, hasilnya pasti bagus. Bapak menanam bawang di sini juga, tidak mungkin Bapak biarkan gitu, pasti dipupuk, disiangi, sehingga hasilnya bagus. Berikutnya adalah pendidikan sebagai tempat persemaian benih kebudayaan masyarakat. Nah, itu. Jadi disadari itu. Berikutnya pendidikan itu terlebih adalah pendidikan karakter. Nah, itu tidak bisa hanya diserahkan di sekolah saja, tapi itu adalah peran secara kolaboratif di pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi tidak mungkin kita bisa sendiri. Nah, berikutnya trilogi pendidikan. Nah, ini juga konsep dari Bapak Kiai Hajar, bahwa yang pertama adalah arso dulu. Di depan kita memberikan teladan kepada siswa. Nah, untuk menjadi teladan tentu kita harus lebih baik dulu gitu. Jadi kalau kita mau jadi panutan, ya kita harus baik dulu. Kita harus pakaiannya harus sesuai, kemudian kita harus disiplinnya harus sesuai, seperti itu. Nah, baru bisa kita menjadi teladan atau panutan dari anak didik. Sementara kalau kita belum sesuai, bagaimana? Tidak mungkin terjadi. Mario Mangunkarso di tengah memberikan prakarsa. Ya. Kemudian tuh Rihanna di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya dalam budaya positif ini, poin-poin yang ditekankan atau yang perlu dilaksanakan adalah yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif. Berikutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Berikutnya motivasi perilaku manusia, ada 3 ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Berikutnya kebutuhan dasar manusia, ada 5. Selanjutnya posisi kontrol. Jadi posisi guru itu apakah sebagai penghukum, sebagai tukang, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Jadi posisi guru nanti akan banyak dibahas oleh Pak Kasama ya. Selanjutnya Ibu, restitusi dan segitiga restitusi. Peserta didik kita ada bergelut dalam proses belajar mengajar gitu, sehingga mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat itu sangat diperlukan. Utamanya saat ini kan biar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu diawali dengan perubahan konsep paradigma stimulus respon, aksi reaksi, menjadi atau ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal. Nanti juga akan dibahas lebih detail lagi. Perwujudannya, jadi guru sering memberikan hukuman kepada siswa saat ini ya. Hukuman ya karena terkait dengan tata tertib yang dilanggar itu hukuman. Kemudian terkait dengan reward atau penghargaan. Nah,
diberikan karena imbalan, karena merasa dihargai dan sebagainya, diberikan hadiah. Nah itu yang selanjutnya adalah antara hukuman dan reward yang diberikan terkait dengan kesalahan dan juga kebaikan yang dilakukan oleh selanjutnya. Nah, berikutnya seorang tokoh ilmuwan, seorang psikolog, yaitu Dr. William Glasser dalam teori kontrol teori yang saat ini sudah berkembang menjadi choice theory atau teori pilihan gitu, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang dilakukan oleh kontrol murid. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, aturan sudah dibuat, tata tertib sudah ada, tapi kalau memang kemauan dari siswa itu tidak mau berubah, tidak akan mempan. Mungkin dalam pelaksanaannya sudah terjadi ya. Kita sudah punya tata tertib, tapi masih banyak siswa yang melanggar. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ada motif di balik apa yang dilakukan oleh peserta didik kita itu. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Seperti itu. Nah, langkah-langkah itu nanti dalam proses restitusi yang dijelaskan. Lanjut. Yang nomor 2, miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif, pemberian bujukan, pemberian penghargaan, pemberian pujian itu tidak efektif dan bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang kita juga terapi siswa dengan memberikan rasa bersalah kepada mereka. Identitas gagal pada siswa, seolah karena rasa bersalah itu mereka tuh malah cenderung gagal secara gini. Selanjutnya Ibu, ayat keempat yang terakhir ini isinya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu yang selama ini kita ada di paradigma kita. Dengan aturan kita bisa memaksa murid untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ketika kita memaksakan aturan, kemudian siswa itu tidak menerima aturan itu, kalaupun mereka menerima tapi bersifat jangka pendek, tidak akan permanen. Bahkan kalau mereka menolak atau kalaupun mereka menerima, akan ada rasa dendam, rasa tidak suka pada kita. Walaupun di depan kita mungkin bagus, tapi di belakang kita tidak tahu seperti apa. Lanjut. Nah, bagaimana seseorang adalah ketika siswa kita itu mematuhi tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, kemudian dihubungkan juga dengan hukuman jika mereka melanggar, kemudian untuk mendapatkan kepatuhan cenderung menghubungkan kedisiplinan dengan ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan. Nah, dalam disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif yang terakhir. Bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, selanjutnya Bapak Ki Hajar Dewantara juga sempat mengutarakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah, jadi di mana ada kemerdekaan? Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, nah nanti wajiblah
penguasa lain yang disebutkan dari kita, atau dalam arti aturan. Respon tersebut yang pertama, realitas bahwa atau kebutuhan kita sama. Nah, pola pikirnya seperti itu. Jadi realitas atau kebutuhan setiap orang itu sama. Sementara di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda satu dengan yang lainnya. Berikutnya, semua orang melihat hal sama. Yang dari kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang dari kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini hubungannya dengan disiplin apa yang disampaikan oleh Pak Sekolah nih, hubungannya nih. Jadi mengontrol diri, self control ya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau diri kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya dirinya sendirilah yang sebenarnya mampu mengontrol dirinya. Berikutnya, kalau sesuatu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika sudah dibujuk, tidak mempan, akhirnya kita paksa. Kalau tidak dikontrol, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Sementara di teori kontrol itu adalah win-win solution atau menang. Baik, lanjut dulu. Nah, terkait dengan pasti yang datang dari dalam diri, nah itu self disiplin itu, nah itu yang memang betul-betul akan mengakar dan akan bersifat permanen gitu. Beda antara bapak ibu yang disiplin karena memang datang dari dalam diri, sama yang takut dengan aturan atau hukuman atau teguran atau pujian atau penghargaan atau hadiah, itu beda ya, beda sekali. Sudah berubah menjadi kesepakatan kelas. Dimana kalau aturan atau tertib itu yang membuat siapa? Kan sekolah, guru-guru ke dalam rapat juga mungkin dibentuk, tapi itu sifatnya sepihak dari kita untuk siswa. Kalau kesepakatan itu sudah dibentuk atau disusun oleh guru bersama siswa di kelas, biasanya kesepakatan kelas gitu ya. Nah, tapi saat ini berkembang lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi kesepakatan yang sudah disempurnakan lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi sama-sama, kalau ada keyakinan itu sama-sama dikeluarkan oleh hasil kesepakatan dulu guru dengan. Tapi setelah terjadi kesepakatan itu nanti disarikan lagi, disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, nilai kebajikan yang bersifat universal ini ada beberapa jenis, ada beberapa contoh. Yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, benar kritis, berkepentingan global. Nah, ini merupakan perilaku manusia atau perilaku kita ini. Yang pertama adalah karena takut dengan ketidaknyamanan atau hukuman atau teguran dan seterusnya itu. Nah, itu bersifat ekstrinsik, datang dari luar. Itu yang sudah saya baca terlebih dahulu. Berikutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Itu juga sama, dari luar, ekstrinsik. Berikutnya yang ketiga, nah ini akan kita gunakan sebagai pilar dari disiplin positif. Ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu datang dari dalamnya. Karena mereka sudah meyakini dan mereka percaya, mereka meyakini, sehingga itu betul-betul datang dari dalamnya. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi yang bersifat internal, bukan eksternal. 7.
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan ilmu yang mereka percaya. Nah, sekarang kita bicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biar mereka yang mencari solusi, mereka menyadari dulu kesalahannya, mereka sadar bahwa mereka salah. Kemudian mereka berusaha kita yakinkan untuk mencari solusinya sendiri. Bagaimana langkah-langkah kamu sih untuk memperbaiki kesalahan yang kamu buat itu? Nah, dalam budaya Muslim berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sekarang apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun verbal maupun psikis. Terbaru dengan kata-katanya. Nah, berikutnya, izinkan yang mengaturkan tangan jadi Om Swastiastu. Sebelum dia memulai menyampaikan sedikit materi, karena sudah diulas habis oleh Pak Wayan, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam proses mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama kepada Pak Kepala Sekolah dan kepada teman-teman semua yang mendukung kelancaran pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, pada kesempatan ini kami melaksanakan aksi nyata yang merupakan tuntutan tugas yang harus kami selesaikan, yaitu melakukan sebuah diseminasi pengimbasan tentang pengetahuan, pengalaman yang telah kami dapatkan, baik itu melalui daring maupun yang telah kami dapatkan dari Loka 2, Loka Karya yang telah kami lakukan Sabtu kemarin. Seperti itu. Pada kesempatan ini kami telah membagi materi, dan kebetulan materi saya sedikit dan mudah seperti itu, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru di sekolah. Bahwa kita ketahui seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, menyikapi perkembangan pendidikan yang selalu berubah dengan tuntutan zaman yang oleh KAD Ki Hajar Dewantara, bahwa kita selaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus tetap memegang prinsip pandangan bahwa dalam prosesnya kita harus selalu mengingat bahwa ada kodrat alam anak dan juga disesuaikan dengan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu sudah dibawa murid, anak kita sendiri terlahir. Ini harus kita sadari bersama, bahwa setiap orang itu punya kodratnya masing-masing. Bahwa kita, Bapak Ibu semua, tidak mungkin menjadi kodrat memiliki kemampuan yang rendah secara IQ. Begitu juga dengan ekonomi. Pasti semua mengharapkan lahir menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang kaya, dan menjadi seorang yang makmur dan bahagia nanti. Oleh KAD, bahwa pendidikan kita tujuannya adalah untuk membahagiakan anak, seperti yang diulas tadi. Bagaimana caranya? Dengan paradigma baru bahwa pendidikan yang kita lakukan, apalagi dengan penerapan kurikulum merdeka, ada pendidikan yang berpihak kepada murid. Apa itu? Kita semua sudah tahu bahwa kita membuka ruang seluas-luasnya kepada siswa, kepada anak kita untuk melakukan
mengeksplor, mengembangkan bakatnya, mengembangkan kompetensinya, keilmuannya, agar bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang 5 posisi kontrol kita. Kita sebagai guru agar tercipta kenyamanan, kebahagiaan, sehingga tujuan kita yang ingin kita cita-citakan, tujuan kita bersama itu bisa terwujud dengan baik. Seperti itu. Dalam modul 1.4 yang disampaikan oleh dosen, itu sebuah ilmuwan perkembangan anak, bahwa ada 5 posisi kontrol ketika kita sebagai guru untuk menciptakan budaya positif. Lalu posisi kita selama ini, kita berada di posisi yang mana? Yang pertama, itu ada posisi penghukum, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa untuk menciptakan lingkungan yang positif, disiplin, ada aturan yang perlu kita buat, dibuat oleh masyarakat. Kita buat sendiri. Tujuannya apa? Tidak hanya untuk mengatur. Tujuannya adalah untuk mengatur. Mengatur agar warga masyarakat itu patuh dan disiplin. Namun harapan dari pandangan KAD itu dalam teori pendidikannya, yang perlu kita ciptakan, yang perlu kita laksanakan adalah disiplin diri. Artinya disiplin bagaimana model-model pertanyaannya. Nah, seperti itu. Yang pertama, ketika kita melaksanakan, mengambil posisi kontrol kita sebagai penghukum, kita akan bisa berkata-kata dengan nada yang tinggi bahwa, nah, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, seperti itu. Selama ini mungkin ini sering kita lakukan, sadar atau tidak kita selalu membentak siswa. Ketika kita sudah ada nilai-nilai bahwa kita memandang itu anak itu adalah individu yang unik, kita selaku pendidik yang menghamba kepada anak, yang jelaskan sedikit menghamba kepada anak, biar kita tidak konsepsi bahwa menghamba kepada anak itu bukan semata-mata kita selalu mengikuti kemauan anak, tetapi kita berusaha untuk menggali, pertama menggali masalah. Karena sesuai dengan nanti yang akan dijelaskan, ada 5 dasar kebutuhan. Pengalaman saya itu beberapa tahun berlalu, kejadiannya kelas 10, di kelas 12 dia sadar bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu, menghukum siswa itu, bukan semata-mata karena saya dendam kepada dia, tetapi ada aturan yang dilanggar, seperti itu. Selanjutnya, posisi yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, posisi ini kita berperan sebagai guru, kita berusaha menyadarkan anak bahwa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan keyakinan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai universal kebajikan, seperti itu. Bagaimana modelnya? Bagaimana caranya kita melakukan komunikasi? Nada kita nada sahabat, berteman. Dan ini juga pasti telah kita lakukan bersama. Namun apa kebaikan dan apa dampaknya, buruknya? Ketika pada posisi ini, ketika saya juga
melaksanakannya, kadangkala siswa atau murid itu tidak bisa menempatkan, memposisikan dirinya. Dia itu siswa, saya ini guru, menganggap kita sama. Artinya nanti duduk itu seperti kita dipeluk dan sebagainya. Itu kejelekannya. Bagaimana model-model kalimat-kalimat yang bisa kita buat seperti tayangan di slide. Posisi membuat rasa bersalah ini katanya biar lebih halus, itu ada keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Misalnya sebelum kita memulai pembelajaran atau di awal semester, kita bersepakat kepada warga kelas, ayo kita membuat keyakinan kelas. Misalnya salah satunya tidak boleh datang tepat waktu dalam proses pembelajaran. Datang tepat waktu. Di sana tidak ada kata-kata negatif. Di sana belum ada aturan mengatur bahwa ketika kamu tidak datang, kamu akan mendapat hukuman. Tetapi kalimat-kalimatnya adalah kalimat positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, datang tepat waktu ke kelas sebelum pembelajaran dimulai. Di sana ada nilai disiplin yang kita tanamkan. Ada nilai tanggung jawab. Yang selanjutnya, boleh menggunakan handphone, namun harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru. Misalnya seperti itu. Kalau kaku misalnya, anak-anak tidak boleh menggunakan handphone saat pembelajaran. Itu kayaknya sudah menutup ruang kepada anak agar terbatas ruang geraknya. Seperti itu. Keyakinan kelas itu lebih manusiawi, lebih positif ketimbang dengan aturan kelas. Menurut pandangan penulis modul yang ada di guru penggerak, seperti itu. Ketika kita selaku guru memposisikan diri sebagai teman, kita tidak ada pembatas. Dalam komunikasi itu kita tidak hanya membuat rasa bersalah, tetapi ketika kita posisi manajer ini, kita berkolaborasi dengan siswa. Ada siswa bermasalah, kita dalami, kita ikuti, dan kita terlibat menemukan masalahnya, memberikan, membimbing, mengarahkan jalan keluarnya. Ada kolaborasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Seperti itu. Selaku manajer. Sama halnya ketika kita selaku manajer di perusahaan, tentunya ingin yang terbaik kepada perusahaan kita. Kita pasti mengajak pegawai kita mencari solusi, menemukan jalan keluar. Dengan itu memberikan sumbangsi pendapat, solusi, dan sebagainya. Tidak melepas begitu saja. Nah, posisi inilah yang diharapkan mari kita lakukan biar ada perubahan, bahwa kita jangan selalu menjadi penghukum, jangan selalu menjadi pemantau, tetapi kita secara bersama-sama mencoba menjadi manajer. Dan ditekankan bahwa tidak serta-merta penghukum itu adalah posisi yang tidak baik. Kadang-kala kita sebagai guru menempatkan diri sebagai penghukum itu akan pas dan tepat kepada situasi dan siswa yang bersangkutan. Seperti itu. Namun dampak jangka pendek dan jangka panjangnya seperti yang sampaikan tadi, seperti itu. Posisi manajer adalah posisi yang ideal katanya, sesuai dengan diskusi. Karena di sana akan menggabungkan, karena di sana ada kolaborasi antara
siswa dengan guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu. Itu yang bisa yang bagikan pada kesempatan yang baik ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, Tiang mohon maaf. Di sini Tiang bukan menggurui, tetapi karena memang tuntutan tugas yang harus Tiang penuhi untuk berbagi pengalaman. Selanjutnya kesempatan yang berikan kepada Bu Ayu. Dan ruang yang diberikan kepada Tiang. Di sini saya adalah salah satu guru penggerak di SMK di Negeri 2 Kintamani. Sebelumnya telah disampaikan oleh dua rekan Tiang terkait dengan disiplin positif dan teori motivasi, dan Pak Slamet menyampaikan posisi kontrol. Sebelum lanjut, kayaknya Bapak Ibu sudah ngantuk ya. Bagaimana kalau kita ice breaking sebentar? Boleh, silakan Bapak Ibu berdiri. Di sini saya akan mencontohkan sebuah tepuk ya, di mana saya dapatkan di Lokakarya di SMP Negeri 1 Tembuku. Jadi saya contohkan, nanti Bapak Ibu mengikuti. Tepuk semangat, semangat, semangat. Jadi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan ragu-ragu ya, biar tidak mengantuk. Saya pimpin dari depan. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, terima kasih. Ulang lagi. Tadi perhatikan Bapak Ibu sudah mengantuk ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu karena sudah ikut di dalam ice breaking. Karena saya perhatikan Bapak Ibu sudah mulai mengantuk, karena ini mulai memang jam mengantuk. Nah, seperti yang disampaikan temannya, dua guru penggerak sebelumnya, bahwa banyak sekali pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sepatutnya kita adopsi di sekolah kita, karena kita melihat menurunnya budi pekerti di sekolah. Nah, langsung saja di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebebasan. Kemudian ada kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan. Nah, Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar tersebut. Next slide. Ya, seperti dijelaskan di awal tadi, bahwa kebutuhan dasar itu ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan kebebasan, itu freedom. Yang keempat ada kebutuhan kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan atau power. Nah, terkait dengan materi kebutuhan dasar, di sini akan menayangkan sebuah video. Silakan Bapak Ibu cermati bersama tentang video tersebut. Nanti setelah video selesai diputar, kita akan bersama-sama mengidentifikasi sebuah kasus, termasuk kebutuhan mana kasus tersebut. Silakan menikmati.
murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan tadi secara bersama video tentang 5 kebutuhan dasar. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit 5 kebutuhan dasar tersebut seperti yang kita saksikan bersama. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup di sini biasanya berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, kemudian ada rasa aman, dan termasuk di sana adalah kebutuhan biologis. Jadi sering kita saksikan bersama bahwa seorang murid mungkin yang sering kita temui adalah seumpama anak tersebut lupa makan di pagi hari. Maka ketika kita mengajar, mungkin anak tersebut akan kelihatan tidak mood, kemudian tidak konsentrasi dalam kelas, mengikuti pembelajaran di kelas. Itu contohnya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kita sebagai manusia semuanya membutuhkan kasih sayang, termasuk juga murid. Anak-anak di sini harus kita ajarkan untuk berkolaborasi, membentuk kelompok. Jadi supaya anak tersebut merasa diterima di lingkungan belajarnya. Jadi seperti itu, kebutuhan akan diterima. Biasanya di sini kebutuhan akan diterima itu yang memiliki kebutuhan kasih sayang yang tinggi akan diterima, biasanya akrab dengan orang tuanya, kemudian dia menyukai pembelajaran ketika dia menyukai gurunya. Jadi seperti itu, kebutuhan saya akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan kebebasan. Di sini biasanya murid diidentikan dengan anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi itu dengan ingin banyak bergerak, artinya tidak bisa diam. Dia ingin melakukan pembelajaran yang mempunyai banyak gerakan, jadi seperti itu, tidak monoton di kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Seperti yang disampaikan di video tadi bahwa hidup itu akan sangat menyedihkan ketika tidak ada rasa senang di dalamnya. Jadi anak-anak perlu diajak belajar bermain. Seperti contohnya kita ketika di kelas kita bisa menyelipkan ice breaking seperti tadi supaya anak-anak merasa bahagia dalam pembelajaran.
Kemudian mungkin dengan tes sumatif yang interaktif dengan bisa menggunakan Kahoot, kemudian ada kuisis dan masih banyak tes interaktif lainnya. Jadi yang kelima yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Nah, biasanya di sini anak-anak yang tinggi akan kebutuhan penguasaannya adalah anak-anak yang suka memimpin. Jadi apapun yang ingin dia kembangkan terhadap hal baru pasti dia mencobanya dulu, karena dia takut gagal terhadap hal baru yang ingin dicobanya. Jadi itu 5 kebutuhan yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan kali ini dalam aksi nyata modul 1.4. Saya akan mengajak Bapak Ibu mengidentifikasi beberapa kasus termasuk ke dalam kesenangan atau kebutuhan mana kasus tersebut. Tadi dibilang iya Bu. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Yang coba untuk menanggapi dari pertanyaan tadi. Kenapa Eka bisa saya lihat tadi pertanyaan? Hanum. Ya. Berdasarkan kasus nomor 2, siswa kelas 11 DKV yaitu anak tidak fokus dalam belajar karena dia lupa sarapan di rumah. Kalau menurut Tiang, si siswa tersebut lebih cenderung ke kebutuhan bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup itu yang belum dipenuhi. Kita saja. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Yuni. Karena di sana yang di underline, di garis bawahi adalah lupa sarapan di rumah. Ya, kebutuhan yang berhubungan dengan makan, kesehatan, kemudian sandang, papan dan pangan, kemudian ada kebutuhan biologis dia. Jika itu kurang, ya kebutuhan akan tersebut kurang, maka salah satunya adalah tidak fokus dalam belajar dalam kasus tersebut. Kemudian kita ke kasus ketiga. Rasti adalah salah satu siswa yang berprestasi. Kebiasaannya selalu mengamati sebelum mencoba hal baru, dan sistem kerja otaknya sistematik membuat dia selalu merasa lebih hebat dari teman-temannya di kelas. Penguasa. Ya, benar sekali ya. Dari kasus tersebut maka kebutuhan yang terpenuhi dari si Rasti adalah kebutuhan akan penguasaannya. Jadi sekian yang bisa Tiang bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita sebagai guru yang sudah memakai kurikulum Merdeka nanti bisa menerapkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah, supaya apa yang kita inginkan terhadap anak didik kita, yaitu cerdas, kompetitif, seperti visi kita, Kintamani, kompetitif, inovatif, mandiri, Takwa dan mandiri. menuju SMK yang Kintamani. Ya, jadinya di sana kita bisa mengarah kepada profil pelajar Pancasila seperti dengan tujuan pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya waktu presentasi Tiang serahkan kepada Ibu Santi. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Susanti, SPDGR. Saya dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangli, akan membawakan seminar terkait modul 1.4 yaitu budaya positif dengan judul Diseminasi Konsep Inti Budaya Positif di Sekolah SMK Negeri 2 Kintamani. Ya, di mana saya akan membawakan materi terkait dengan keyakinan kelas yang tadi sudah dibahas sedikit oleh Bapak Tengah Slamet dan juga segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama itu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebelumnya di sana ada dua pertanyaan. Nah, mengapa kita
tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, mengapa kira-kira? Jawabannya apa ya kira-kira teman-teman? Untuk keselamatan. Untuk Keselamatan. Ya, bagus, untuk keselamatan ya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, Untuk kesehatan. Kesehatan. iya, benar sekali, untuk kesehatan ya. Nah, dari kedua peraturan-peraturan tersebut yang kita sering jumpai dalam kehidupan kita ya, itu ternyata ada nilai-nilai. Yang pertama tadi ada tentang keselamatan, yang kedua ada tentang kesehatan. Next, Bu Ayu. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan nilai keyakinan. Ya, di mana nilai keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Wayan, ya, Bapak Wayan Ardiana, nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, tidak memandang suku, ras, agama dan sebagainya. Ini sifatnya secara global seperti itu. Oke, nah, maka dari itu ini kita akan pelajari bersama nih. Nah, di sini saya akan berbagi tentang bagaimana nantinya kita menerapkan keyakinan kelas, bisa diterapkan di kelas ataupun di sekolah kita. Ya. Next. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan ya tadi kita tahu ada nilai keselamatan, ada nilai kesehatan seperti itu. Nah, ada nilai-nilai kebajikan lainnya yang bisa kalian lihat, ada keadilan, terus ada tanggung jawab, kemudian menghormati diri sendiri, menghormati orang lain, seperti itu. Kemudian masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang pastinya kalian sudah mengetahui hal tersebut. Nah, salah satu nilai kebajikan yang saat ini kita terapkan di sekolah itu sesuai dengan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada apa saja di sana? Kita ketahui ada nilai mandiri, kemudian kompetitif, kreatif, berkebenekaan global, kritis, berkebenekaan global, royong, berkebenekaan global, ya, dan ya beriman, bertakwa dan berakhlak. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh dari nilai kebajikan. Ya, sampai di sini sudah jelas nih Bapak Ibu ya. Oke, next Bu Ayu. Nah, di dalam membuat suatu keyakinan kelas, ya, ada prosedur-prosedur pembentukan keyakinan kelas yang nanti bisa kita sama-sama terapkan di kelas maupun di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas, kita di sekolah ini sebelumnya sudah memiliki peraturan deh. Nah, kita sudah memiliki peraturan seperti itu. Nah, kita sebelum membuat keyakinan akan bercermin kepada peraturan yang ada terlebih dahulu. Nah, misalnya peraturannya di sini ada siswa ke sekolah hadir 15 menit sebelum bel masuk, seperti itu ya. Ini ke peraturannya, geng. Nah, di sini keyakinan kelas yang akan kita terapkan nanti yaitu kita mengubah terlebih dahulu peraturan yang ada. Ya, misalnya seperti kalimat-kalimat yang negatif atau berupa larangan, seperti itu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Nah, seperti tadi kita rubah menjadi kalimat positif. Misalnya tadi siswa tidak boleh terlambat, seperti itu ya. Itu kan kalimat negatifnya dari peraturan kita. Kita rubah sedikit-sedikit menjadi kalimat positif, yaitu siswa datang tepat kayak waktu ke sekolah, misalnya seperti itu. Nah, dari kalimat positif itu, kira-kira nilai keyakinan apa yang bisa kita ambil di sana dari kalimat siswa hadir atau datang tepat waktu? Kira-kira nilai apa? Disiplin salah satunya. Ada lagi selain disiplin? Bertanggung jawab. Nah, itu adalah
nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi keyakinan yang akan diterapkan oleh siswa kita, yaitu bertanggung jawab dan disiplin. Nah, misalnya seperti itu. Dan masih banyak lagi peraturan yang ada di sekolah bisa kita adopsi nanti menjadi suatu keyakinan, ya, bukan atas dasar mereka melakukan sesuatu karena takut, karena terpaksa, atau motivasi eksternal lainnya. Ya, dengan keyakinan ini, siswa akan melakukan sesuatu dari dalam diri, dari motivasi internal siswa. Ya, nah, kita lanjut saja langsung ke bagaimana sih prosedur pembentukannya. Oke, ya. Yang pertama, ya, murid atau warga sekolah itu bisa mencurahkan pendapat mereka, ya. Jadi semua siswa itu dilibatkan di dalam membuat keyakinan ini, ya. Nah, kemudian setelah masing-masing siswa mencurahkan pendapat mereka tentang apa yang akan bisa dilakukan di kelas, seperti itu kita catat dulu masukan-masukan siswa tersebut, ya. Bisa dicatat melalui aplikasi, kemudian boleh juga nanti kalian pakai kertas besar seperti itu, kemudian dibuatkan sticky note masing-masing siswa, kemudian ditempel seperti itu bisa, ya, dengan berbagai media yang Bapak Ibu nanti lebih nyaman menggunakannya, nggih. Nah, selanjutnya dari peraturan-peraturan yang ada, gitu ya, yang akan diterapkan nanti, gitu. Nah, di sini menyusun keyakinan kelas, yaitu dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, seperti yang telah saya sampaikan tadi, nggih. Nah, dari yang tidak boleh datang terlambat itu menjadi datang tepat waktu. Kemudian setelah itu kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat tadi ke dalam nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, misalnya tadi datang tepat waktu, nilai kebajikannya rapi, disiplin. Kemudian ada juga tanggung jawab, nah seperti itu. Nah, kemudian itu baru tentang datang tepat waktu. Selain itu, misalnya kita ingin menyelesaikan tugas tepat waktu, seperti itu ya. Nah, itu nilai keyakinannya apa? Bertanggung jawab. Nah, bisa nanti ditulis, kita akan menerapkan nantinya nilai disiplin pertama, yang kedua bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Berarti kita baru punya 2 ya. Nah, anggap saja 2 dulu ya. Kemudian kita meninjau kembali, siapa tahu nanti terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak yang akan kita terapkan. Nah, sehingga kita akan sortir di sana mana-mana yang akan bisa kita terapkan di kelas tersebut. Ya, karena ini kan keyakinan. Jadi keyakinan dari semua siswa maupun guru yang akan menerapkannya. Setelah meninjau ulang secara bersama-sama, nah, kita akan membuat suatu kesepakatan. Nah, jadi apakah keyakinan tadi misalnya disiplin dan tanggung jawab akan kita terapkan di kelas? Apakah kalian yakin akan menerapkan ini secara bersama-sama? Seperti itu. Nah, jika semua sudah menyetujui, nanti kita akan menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama. Ya. Jadi semuanya baik guru maupun siswa bahwa akan yakin bisa melakukan apa yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu bisa ditempel di kelas, misalnya di dinding atau digantung, dan bagaimana kreasi kelas tersebut. Nah, sehingga siswa maupun guru bisa melihat apa yang menjadi keyakinan kelas mereka. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas, ya. Ya. Nomor 7, ya, slide 7. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, ya, ini contoh kalimat, ya.
keyakinan kelas. Nggak berada. Oke. Ya, misalnya seperti yang tadi gitu, kita bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, misalnya seperti itu, dan menghormati orang lain ketika sedang berbicara, misalnya seperti itu. Ya, bisa Bu Ayu? Belum. Oh, sinyal. Baik. Di sini sebenarnya setelah ini saya akan menampilkan kegiatan yang telah saya terapkan di salah satu kelas, ya, di kelas 10 di kafe. Kebetulan saya sebelumnya mencoba gitu ya. Saya juga sedang belajar nih Bapak Ibu, jadi kita sama-sama belajar ya. Ini contohnya. Ya. Nah, ya ini salah satu contoh keyakinan kelas yang telah ada ya, yang telah diterapkan seperti itu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Next terus Pak Ayu. Next terus. Ya. Nah, ini saya sudah menerapkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Mungkin di sini saya menggunakan bantuan teknologi, yaitu dengan Canva. Ya, yang pertama saya memberikan kesempatan kepada siswa ya untuk menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kelas kita nantinya. Seperti itu. Ini adalah salah satu kelas 10 DKV yang saya sudah terapkan keyakinan kelasnya. Nah, kemudian pertama kita menyusun dulu keyakinan kelas. Selanjutnya menyepakati ya, setelah semua keyakinan keyakinan kelas yang akan kita pilih tersebut kita sepakati seperti itu, sehingga nantinya akan tinggal membuat keyakinan kelas tersebut akan dipajang di kelas. Namun itu belum terrealisasikan karena kemarin terkait dengan waktu, sehingga di sini kami hanya sampai pada siap untuk melaksanakan keyakinan kelas. Oke. Nah, ini ke Bapak Ibu ya. Terus lagi. Ya, lagi. Terus. Nah, itu. Ya. Oke, sampai di sana dulu sudah bisa dipahami, ya. Nah, selanjutnya di sini setelah kalian membuat keyakinan kelas, nah, untuk memperdalam keyakinan kelas itu kita bisa melanjutkannya di pertemuan selanjutnya terkait tentang apa yang tampak dan apa yang tidak tampak dari keyakinan kelas. Ini tujuannya agar keyakinan kelas yang dibuat itu lebih dipahami kembali oleh siswa, sehingga tidak ada miskonsepsi atau misunderstanding terkait dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh ya. Mungkin nanti untuk penerapannya bisa next pertemuan ya. Nah, di sini yang pertama ada misalnya nilai hormat, nilai menghormati begitu. Jadi apa sih nilai yang menghormati yang tampak seperti? Misalnya salah satunya ada data tepat waktu. Kemudian tidak tampak sepertinya. Nah, itu ada kalimat sering hadir terlambat. Itu contohnya. Nanti bisa diberikan kesempatan kepada siswa untuk mengisi titik-titiknya dari keyakinan nilai menghormati tersebut. Ya. Tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Gitu. Jadi di sini tampaknya lebih kepada kalimat-kalimat positifnya, kalau tidak tampaknya lebih ke kalimat negatifnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai yang lain ya. Contohnya misalnya nilai bekerja. Gitu. Tampak sepertinya yaitu menyerahkan tugas tepat waktu, kemudian tidak tampak sepertinya itu tidak menyerahkan tugas. Nanti berikan
juga kesempatan kepada siswa apa yang berkaitan dengan nilai-nilai bekerja tersebut. Sehingga nanti siswa akan lebih mendalami pemahamannya terkait keyakinan yang dibuat. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya, ini namanya tabel T ya dari materi yang telah kita dapatkan di guru penggerak. Selanjutnya ada juga terkait dengan tabel Y. Nah, tabel Y ini berkaitan dengan bagian yang tampak. Nah, ada terlihat, kemudian terdengar dan berperilaku. Nah, bagian tampak yaitu berarti kalimat-kalimatnya yang positif. Nah, misalnya kalimat positif terkait dengan yang bisa didengar, gitu ya. Apa? Misalnya, yuk saya bantu. Nah, kemudian terima kasih, tolong ya, seperti itu. Itu kalimat-kalimat positif yang nantinya bisa kita lebih enak didengar, yang akan kita terapkan nantinya. Kemudian ada terlihat. Nah, di sini yang terlihat misalnya berbuat kebaikan. Ya, itu kan bisa kita lihat ya, salah satu keyakinan yang bisa melalui perbuatan bisa dilihat ya penerapannya. Selanjutnya di dalam berperilaku seperti tersenyum seperti itu. Kemudian ketika menghadapi sesuatu atau mungkin pas presentasi itu kita lebih tenang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian ada juga ya kita perlu melibatkan diri kita sebagai guru dan siswa di dalam membuat kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Nah, apa yang menjadi tugas guru kita juga buatkan tabelnya gitu. Kemudian apa yang menjadi tugas murid, nah, biarkan murid yang diberikan kesempatan untuk membuat tugas-tugas mereka, dan juga apa yang tidak menjadi tugas kita sebagai guru dan tidak sebagai siswa. Nah, seperti itu. Oke, sekian terkait keyakinan kelas. Materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini berkaitan dengan suatu proses di mana mengkondisikan siswa untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu, sehingga siswa itu nantinya bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya maupun orang lain. Ya. Next. Nah, segitiga restitusi ini nantinya diterapkan melalui proses dialog. Nah, antara guru dengan siswa yang mengalami masalah, ataupun bisa juga dari orang tua dengan siswa yang mengalami masalah tersebut. Ya. Nah, di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, ya Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas artinya kita sebagai guru gitu, ketika seorang siswa mengalami suatu permasalahan, kita menstabilkan kondisinya. Dimana kalau siswa mengalami masalah pasti dia merasa dirinya bersalah seperti itu nih. Nah, kita stabilkan kondisinya bahwa mereka itu kalau bersalah itu mereka akan merasa dirinya gagal. Kita stabilkan dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya mereka pun pasti nantinya akan bisa berbuat lebih baik daripada apa yang mereka lakukan saat ini. Mereka pasti bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan saat ini. Itu yang pertama dilakukan kita sebagai guru, ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan kegiatan menstabilkan identitas murid, kita selanjutnya nah, apa saja sih kalimat-kalimatnya itu mungkin ya. Nah, yang pertama dalam menstabilkan identitas itu bisa kalimatnya seperti ini. Nah,
kamu punya kesalahan, ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Maksudnya di sana dari sana merasa, oh tidak, berarti tidak hanya saya yang merasa bersalah dan akan terus menjadi orang yang bersalah seperti itu, bahwa setiap orang punya kesalahan, tidak ada yang sempurna seperti itu. Tapi tetap itu kita tidak membenarkan dia salah ya di sini ya, tetap tidak membenarkan dia untuk terus melakukan kesalahan, tidak. Di sini agar dia punya keyakinan bisa menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah maksudnya adalah seseorang itu berperilaku baik ataupun berperilaku buruk itu pasti ada tujuannya atau kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Mereka bisa berperilaku seperti itu karena ada alasan tertentu. Nah, maka dari itu pada tahap validasi tindakan yang salah ini kita bisa menanyakan murid tersebut. Nah, kamu seperti ini itu kenapa? Tanyakan alasannya. Kenapa kamu terlambat hari ini? Nah, misalnya seperti itu. Pasti kamu punya alasannya kan? Nah, misalnya gitu. Ya, atau misalnya dia suka ganggu teman gitu. Kamu kena dengan dimana validasi tindakan salah ini kita memang harus memahami terlebih dahulu kebutuhan dasar dari manusia seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Ibu Ayu. Nah, gitu. Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan ini kita mengarahkan murid memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, misalnya kita kan sudah buat keyakinan tadi ya di kelas seperti itu. Kita bisa tanyakan keyakinan mana yang kamu perlu tingkatkan atau keyakinan mana yang belum kamu lakukan ketika kamu melakukan hal yang seperti ini. Dia kan sendiri tahu gitu. Oh ya saya perlu meningkatkan keyakinan, misalnya saya perlu bertanggung jawab Bu, saya kurang bertanggung jawab, saya ingin meningkatkan rasa bertanggung jawab tersebut. Nah, di sini selain kita menanyakan keyakinan dari murid itu apa yang perlu dia tingkatkan atau apa yang perlu dia perbaiki, kita juga perlu menanyakan apa sih bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, bagaimana sih solusinya? Kita kasih kesempatan kepada murid tersebut untuk mereka menemukan sendiri solusinya. Jadi tidak kita yang mencari solusinya, tidak, kita hanya menuntun murid tersebut mulai dari mereka menemukan apa sih masalah mereka seperti itu, kemudian apa alasannya dan bagaimana mereka menyelesaikannya. Nah, sehingga dari segitiga restitusi ini nantinya bisa menanamkan budaya positif, nilai-nilai kebajikan dari diri siswa tersebut, dari motivasi intrinsik dia, karena dia memahami apa nilai-nilai kebajikan tersebut, bukan karena dari peraturan-peraturan yang tidak mereka pahami seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sebenarnya saya ada 2 kasus yang telah saya terapkan, ya Bapak Ibu, menerapkan segitiga restitusi. Ya. Jadi mungkin yang kasus kedua aja ya. Nah, kasus lagi ya. Ini kasus kedua ya. Di sini saya menerapkan segitiga restitusi itu pada salah satu siswa yang tidak mengikuti ekstra KS-PAN. Pada hari Jumat, kenapa dia tidak ikut? Di sini karena dia mau liburan katanya ya, mau piknik sama keluarganya. Nah, bagaimana prosesnya? Bisa kita simak bersama-sama video berikut. Hari Jumat kamu tidak ikut ekstra KS-PAN ya? Ya Bu, karena saya belum piknik itu kegiatan yang menyenangkan. Ibu juga senang piknik, tapi apakah yang kamu lakukan itu sudah
sesuai dengan aturan sekolah. Ketika mereka mendapatkan treatment melalui segitiga restitusi tersebut, next ya Bu Ayu, next 26, 27. Saya setuju karena kalau siswa dihukum secara langsung itu bisa membuat siswa merasa trauma dan malu. Dengan cara ini kita bisa memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ya, itu tanggapan dari salah satu siswa ya, yang tadi telah diterapkan segitiga restitusi pada diri siswa tersebut. Oke, nah di sini saya akan mencoba secara langsung penerapan segitiga restitusinya. Oke, mungkin saya minta bantuan Bu Ayu. Ya. Nanti setelah kita teman-teman ya. Ya, kita sama-sama belajar di sini, belajar dan berbagi. Nah, misalnya suatu kasus di mana siswa yang bernama Ayu ini atau Pak Ayu mau ikut ya? Oke, siswa bernama Ayu ini terlambat seperti itu mengikuti pelajaran biologi ya, yang diajar oleh Pak Gusti. Nah, kemudian Pak Gusti mengadu kepada saya lewat WhatsApp. Katanya Ibu Ayu itu terlambat pelajarannya Pak Gusti. Nah, sehingga dia tidak diizinkan oleh Pak Gusti untuk mengikuti pelajaran biologi tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Nah, saya Ibu Santi selaku wali kelasnya Ayu ya, itu akan menerapkan segitiga restitusi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ayu. Gimana kabarnya Ayu? Baik Bu. Oh iya, bagus sekali. Kamu sehat hari ini? Sehat Bu. Oh, soalnya Ibu lihat mata kamu tuh kayak sayu-sayu merah-merah seperti itu. Iya Bu. Kenapa ya? Maaf Bu, saya kemarin begadang. Begadang apa? Ada upacara adat Bu di rumah. Oh begitu. Kamu jadi apa? Saya anaknya Bu, artinya yang melaksanakan upacara. Saya dewa kembarnya Bu. Oh, kamu dewa kembar ya? Iya Bu. Wow ya, oke bagus sekali ya. Itu Iya. kamu di sana benar-benar dibutuhkan sekali ya. Iya. Acaranya sampai malam sekali ya? Iya Bu, bahkan sampai dini hari Bu. Begitu. Berarti kamu begadang karena kamu dilibatkan kegiatan masyarakat ya? Iya Bu. Ibu senang sekali sebenarnya dengan kegiatan positif seperti itu ya, kamu bisa ikut terlibat. Ya. Namun apakah kamu hari ini hadir sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh sekolah? Tidak Bu, maaf. Karena jam sekolah kan mulai jam 7.30. Saya hadir jam 7.40 Bu. Oh. Terus tadi kamu tidak ikut pelajaran biologi? Tidak Bu, karena terlambat. Saya disuruh diam di luar oleh Pak Gusti Bu. Iya, nah kebetulan memang Pak Gusti tadi menginformasikan kepada Ibu bahwa Ayu itu terlambat mengikuti pelajaran Pak Gusti. Nah, sehingga sekarang kamu tahu terlambat itu adalah hal yang benar atau tidak? Salah Bu. Ya, kamu tahu kamu seperti ini karena apa? Yang mana Bu? Kamu terlambat itu kenapa? Iya, saya terlambat karena saya begadang kemarin Bu, makanya saya terlambat. Iya, nah kalau kamu memang ada kegiatan, apakah kamu setidaknya bisa mengatur waktu biar tidak terlambat? Iya Bu, nanti saya akan mencoba mengatur waktu, mungkin dengan meminta kepada orang tua saya supaya ordalannya dimajukan Bu. Begitu. Iya. Bisa seperti itu ya Ayu ya? Bisa menyesuaikan Bu ya. Oh begitu ya. Nah, sebelum kalau kamu sekarang terlambat, apakah kamu sudah menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Belum Bu, di peraturan kan ada datang tepat waktu. Jadi saya belum melakukan hal itu Bu. Ya, keyakinan kelas apa itu? Datang tepat waktu Bu. Datang tepat
waktu. Berarti kamu perlu meningkatkan nilai-nilai apa? Disiplin dan hormat, Bu. Iya, disiplin, kemudian menghormati orang lain juga, ya. Nah, itu perlu kamu tingkatkan, ya. Sehingga dari hal ini, apakah kamu yakin nanti akan bisa mulai meningkatkan keyakinan kelas yang saat ini kamu belum terapkan? Bisa, Bu. Kita kan sudah membuat keyakinan secara bersama-sama. Oke, bagus. Nah, kira-kira bagaimana solusinya kamu memperbaiki apa yang telah kamu lakukan saat ini? Mungkin dengan tidak begadang, atau bisa juga dengan membunyikan alarm, Bu. Iya, bagus ya, kamu tidak begadang, membunyikan alarm gitu ya. Kemudian tadi odalannya dimajukan begitu ya. Nah, kalaupun odalannya tetap, alarmnya berarti dibunyikan ya. Nah, bagus sekali. Dari hal ini, selain itu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu mungkin terhadap Pak Gusti juga kan? Bagaimana? Nanti saya akan meminta maaf ke Pak Gusti, Bu, karena sudah datang terlambat. Iya, bagus sekali ya. Kamu sudah mau minta maaf, kamu mau menyetel alarm, terus tidak begadang atau memajukan kegiatan yang tadi itu, ya. Nah, kapan kamu akan menerapkannya? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini, bagus sekali ya. Ibu apresiasi sekali apa yang menjadi usaha kamu, ya. Ibu yakin kamu bisa melakukan yang terbaik dan ibu akan lihat perkembangan kamu selanjutnya, ya. Iya, Bu. Sekarang kamu bisa lanjut istirahat ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, bimbingannya. Oke, selamat pagi. Nah, itu salah satu contoh ya teman-teman ya, dalam menerapkan segitiga restitusi. Ya. Nah, sekarang mungkin saya akan memilih Bapak Ibu guru untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut. Seorang guru itu mengecek keberadaan murid. Pada saat itu diketahui si Eka, salah satu muridnya itu tidak ada di ruang laboratorium. Nah, padahal ketika pelajaran sebelumnya itu Eka ada. Bu Yuni. Nah, sebagai guru multimedia, nah Ibu Yuni itu mencari Eka. Nah, dicari ke kelasnya. Misalnya sekarang kan di laboratorium, karena dia nggak ada, Bu Yuni nyari ke kelasnya, ya ke kelas belajar regulernya. Nah, di sana ternyata Eka nggak ada di kelas. Nah, hingga akhir pembelajaran pun Eka tuh tidak hadir ke ruang laboratorium, ya. Nah, untuk mengenali perilaku Eka yang tidak masuk pada saat pelajaran praktikum kejuruan tersebut, Bu Yuni memanggil Eka ke ruang guru. Ya. Nah, di ruang guru, Bu Yuni dan Eka berbicara mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusinya. Dimana di sini Eka itu intinya dia bolos, ikut sama teman-temannya dari kelas lain untuk bolos, dan dia juga tidak ingin masuk ke pelajaran Bu Yuni karena dia belum menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, seperti itu. Nah, Bu Yuni. Baik, teman-teman, sudah jelas nih untuk kasusnya. Siapkan. Suruh mereka menyiapkan. Ya. Oke, Silakan Bapak Ibu. Cari pasangan masing-masing. Oke, boleh cari pasangan masing-masing dulu. Nanti juga sebagai guru ada yang kita acak aja. Yang satu sebagai Bu Yuni, yang satu sebagai Eka. Saya dan Paknya mohon bantuannya kita bersama-sama. Ya Bapak Ibu ngiring. Kira-kira alasannya. Ayo. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai siswa. Silakan depan ya. Oke, kurang lebih 5 menit cukup ya. 5 menit ya. 5 menit untuk merancang skripnya. Gimana Pak Eka? Biar menjiwai. Iya, biar menjiwai.
Ya. Apa kabar hari ini? Oh, kurangin apa dan kenapa? Oh, enggak. Ini tadi saya sempat dia di kelas. Oh ya sudah. Udah ya udah.